I want to see Jesus face to face. Janjimu atas hidup kami satu persatu pasti akan dikenapi. Sebab bukan karena kami yang setia, tapi karena Engkau adalah Allah yang setia. Bahkan ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan setia pada umatnya. Berkati setiap umat Tuhan yang menyaksikan online service ini. Dimanapun berada, tidak ada jarak dengan hadirat Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dari rumah Tuhan ke rumah Anda, Yesus adalah jalan, Yesus adalah jembatan. Dari rumah Tuhan di GMS di SCC ini, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan, hingga di rumah-rumah Anda sekalian, Roh Kudus bersama dengan kita semua. Dia tidak berjarak sama sekali, bahkan 1 mili pun tidak ada jarak dengan hadirat Tuhan. Dia di dalam kita di dalam Dia. Yesus mengasihi kita, kita akan berbuah-buah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memberikan judul untuk firman yang saya mau bagikan kepada Anda, sebuah rema dari Roh Kudus. Iman di tengah krisis kehidupan. Ya, iman di tengah krisis kehidupan. Kita akan belajar dari satu tokoh, seorang tokoh yang saya sangat kagumi namun jarang dikhotbahkan karena banyak orang menghindari kitab ini dalam Alkitab karena ketakutan. Apalagi kalau orang notabene sudah punya rasa curiga sama Tuhan. Kalau Tuhan itu punya maksud buruk dalam kehidupan mereka. Kalau Tuhan itu bisa mengizinkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan berkata secara jelas dalam firman Allah bahwa di dalam Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Artinya Tuhan itu enggak dua muka. Kalau Tuhan berkata dia itu adalah Allah yang baik, berarti dia baik adanya. Jangan pernah naruh rasa curiga kepada Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihimu. Mari kita belajar dari satu kitab Ayub. Ayub pasal yang pertama, kesalehan Ayub dicoba. Beritahu kepada orang di sebelahnya, kanan kiri, dimanapun Anda berada, mari kita menyelami firman Allah. Katakan begitu pada sisi kiri kanannya. Yes, praise the Lord. Mari kita menyelami firman Tuhan. Ayub pasal yang ke-1 ya. Kesalehan Ayub dicoba, itu judulnya. Iman di dalam krisis kehidupan. Iman di tengah krisis kehidupan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berhenti di sana ayat pertama. Firman Tuhan ini dibuka dengan merujuk ke satu pribadi. Ayub namanya, seorang laki-laki. Dia tinggal di tanah Uz. Ya, di tanah Uz itu bukan Amerika, US loh ya. Tanah Uz itu sebenarnya di sebelah timur tanah Arabia. Dekat Ur Kasdim, tempat Tuhan memanggil Abraham. Jadi ada banyak sekali benang merahnya di dalam Alkitab. Kayaknya serba kebetulan. Apakah ada hubungan? Tuhan kita adalah maha rancangan. Dia selalu memikirkan itu jauh-jauh untuk hidup kita. Dan sebelum kita datang ke bumi ini, dia udah tulis setiap kehidupan kita di dalam kitab-kitabnya. Laki-laki yang bernama Ayub ini ternyata dia berasal dari tempat di mana Abraham berasal pula. Tuhan itu selalu punya pengganti. Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan. Gantinya nantinya ada Ayub yang Tuhan bangkitkan. Tuhan kita itu tidak pernah kekurangan orang. Di segala bidang linear dalam segala musim kehidupan ini Tuhan punya orang-orang yang tepat untuk menjawab kehidupan kita. Dan Tuhan juga menyediakan kita menjadi jawaban bagi kehidupan orang lain. Tuhan kita itu punya manusia-manusia andalannya. Karena itu di tengah-tengah semua krisis kehidupan, kita harus menjadi orang-orang andalannya. Kita harus menjadi bagian daripada solusi, bukan problema yang menerpa dunia. Jangan jadi orang yang memperkeruh, tapi yang menjernihkan kehidupan manusia. Ayub adalah seorang yang dipanggil sesudah Abraham. Padahal mereka tidak pernah bertemu. Ayub ini bukan orang Israel lagi. Dia bukan ras Yahudi. Dan orang ini disebut sebagai orang yang saleh dan jujur sekalipun dia kaya raya. Ternyata di dunia ini masih ada orang tipe begini ya. Orang yang berharta namun punya karakter iman. Orang yang kaya raya namun takut akan Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, piety
should befriend prosperity. Being pious should go hand in hand with being prosperous. Kemakmuran dan kesalehan harus berjalan bersama-sama. Seringkali kita pikir orang kaya pasti jahat. Kalau Tuhan berkati kita, berkat itu dari setan, bahaya. Itu akan mengkontaminasi jiwa kita atau akan mengkorupsi roh kita. Tidak. Orang korupsi, kontaminasi itu pilihan hati, bukan dia kaya atau miskin. Sedikit kasih pesan sampingan bahwa jikalau Anda dan saya diberkati Tuhan sekarang atau nanti dengan harta duniawi, ingatlah yang Anda kejar dan saya kejar janganlah harta dunia, tapi karakter Allah di dalam kehidupan kita. Iman itu harta kita yang paling mewah. Ternyata masih ada orang yang kaya namun saleh dan jujur ya. Kalau di dunia ini kan enggak begitu. Lu mau kaya, lu mau berhasil, lu harus tipu orang. Orang jujur itu diinjak-injak. Orang saleh apalagi biasanya dimanfaatkan. Ternyata di ayat pertama, semua pikiran salah itu dipatahkan oleh firman Allah. Jadi jangan kejar sukses hidup ini dengan cara yang salah. Kejarlah dalam takut akan Allah. Semua krisis ini akan berlalu. Kita akan diberkati lagi. Setiap Anda juga akan diberkati lagi, toko akan ramai lagi. Ini kabar baiknya, bukankah Injil kabar baik? Kalau saya memberitakan sesuatu yang sifatnya terpuruk, gak usah diberitakan, dunia akan semakin terpuruk. Tapi Injil itu janji Allah. Bukan karena kita cinta kemakmuran, yang saya beritakan ini piety, not prosperity, atau kesalehan dan kejujuran. I have to prepare you. Sebagai gembalamu, saya harus mempersiapkan Anda bahwa hari-hari tuayan akan tiba. Baik itu dalam dunia kerja, terutama tuayan jiwa-jiwa. Mari kita siapkan hati di masa-masa tenang seperti ini, agar kita introspeksi. Apakah ada saleh dan jujur di dalam hatiku ya? Saleh dan jujur itu bisa kita rasakan ketika dunia sunyi dan sepi. Artinya kalau kita lagi menuai, kita tidak bisa bangun itu. Tapi kalau kita menunggu, kita bisa mempersiapkan diri. Saya berdoa, hari-hari ini doa Anda jangan kapan lewat problema. Kapan kita bisa lalui musim ini. No, persiapkan jalamu sebelum nanti ada tangkapan berikutnya. Jala itu adalah karakter di dalam jiwa. Inilah waktunya kita memohon tiap hari. Mumpung kita masih ada di rumah. Mumpung kita masih kerjaannya nggak sesibuk biasanya. Bahkan sekarang banyak kantor-kantor yang dikurangi. Ya kan? Jumlah stafnya. Ini waktunya kita bisa minta sama Tuhan sesuatu yang kita biasanya lupakan dan abaikan kalau kita lagi sibuk sendiri. Mintalah roh yang saleh dan jujur. Itulah cara beginilah kita pakai iman. Di dalam krisis kehidupan, ketika krisis menerpa, mintalah iman yang murni pada Tuhan. Lord, give me the spirit of thy righteousness. Kasih aku roh yang saleh, kasih aku roh yang jujur. Lewati musim ini, aku menjadi orang yang lebih takut akan Engkau, lebih cinta Engkau, lebih punya prioritas yang benar di hadapan Tuhan, dan menjadi orang yang lebih jujur kepada sesamanya, dan jujur kepada dirinya. Thankfully, God allows this season for a reason. Tuhan mengizinkan suatu musim seperti ini untuk sebuah alasan yang lebih tinggi. Mari kita sekarang lanjutkan, kita melihat ayat 2. Ayub punya keluarga, ya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anaknya banyak, zaman purbakala kan gitu. Ya. Jadi total ada 10 nih anaknya. 7 boys, 3 daughters, 3 girls. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Banyak sekali itu. Ya tentunya bukan harafiah 7.000, tapi itu angka kira-kira. Pokoknya jumlahnya segitu. 3.000 ekor unta. Bayangin unta ada 3.000. 500 pasang lembu. 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak Ibu Saudara, Ayub ini kalau saya lihat di ayat-ayat 2 dan 3, selain betul-betul anaknya banyak, tetapi dia punya harta itu banyak juga. Dia punya ribuan ekor ini, ribuan ekor itu, kalau dikumpulkan bahkan seperti kebun binatang. Tapi saya ingin Anda untuk melihat satu perikop ini. Garis bawahi kata budak-budak dalam jumlah yang sangat besar.
Kepercayaan Tuhan terbesar adalah manusia. Bapak Ibu Saudara, kita mau punya banyak harta sukses atau apa yang kita capai luar biasa, tetap kita butuh orang kan? Hari-hari ini justru privilege itu yang diambil dari dunia. Bayangin sekarang itu kita hidup di dalam masa yang sangat unik. Saya nggak pernah hidup di dalam masa seperti ini sejak saya lahir. Yaitu manusia takut sama manusia. Loh, kalau takut akan manusia, roh itu sudah ada dari dulu. Alkitab mengatakan itu jerat, karena itu takutlah akan Tuhan. Tapi ini bukan takut akan manusia, manusia menakuti manusia. Dan ketakutan dengan sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa di season seperti ini, still God hasn't changed His mind. Yes, we should be wise, kita harus bijaksana, saya mengerti. Apalagi di zaman seperti ini, himbauan sudah semakin jelas, puji Tuhan. Ya, nasihat tidak kurang-kurang, apalagi kalau kita lihat berita di mana-mana. Tapi Tuhan tidak pernah berubah prinsipnya. The greatest asset terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan kepercayaan tertinggi adalah hubungan manusia. Dan ketika fisik diambil jamahan, kita bisa fokus kepada perasaan. Sama dengan kalau orang pacaran kan, saya selalu sarankan anak-anak muda jangan terlalu kontak fisik, bukan karena corona. Saya sarankan untuk tidak kontak fisik supaya jangan jatuh dalam dosa. Apalagi kalau ada perasaan gimana lawan jenis contohnya. Itu ada gerengnya, ada electricity, ada yang namanya listriknya. Jangan sampai nanti masuk dalam pencobaan. Kenapa saya menyarankan anak-anak muda jangan terlalu kontak fisik waktu pacaran? Bukan berarti nggak boleh sama sekali menjama, enggak, bukan. Ya, tapi tolong beri batasan. Why? Supaya mereka fokus kepada jiwanya, jiwa pasangannya. Supaya mereka memikirkan bukan melulu tentang romantis fisiknya, tapi mikirkan apa yang baik buat pasangannya. Bagaimana bisa jadi berkat buat dia. Pikirkan kepentingannya. Belajar untuk menjalin hubungan lewat kata-kata, saling membangun contohnya. Belajar untuk ungkapkan kasih dengan cara yang sehat. Tidak perlu dengan pegang-pegang segalanya. Saya sarankan dari dulu kalau pacaran itu jaga jarak secara badan. Supaya jangan jatuh dalam dosa. Hawa nafsu itu ada. Supaya kita fokus untuk membangun manusia rohaninya. Jadi rekan doa. Jadi teman doa, saling menguatkan dengan firman, saling mengingatkan, bangun friendship. Persahabatan itu tidak melulu jasmani, persahabatan itu cocok jiwani. Apalagi kalau itu rekan secara rohani, hubungannya mendalam secara batin, ada ikatan. Itu yang harus dibangun lebih dulu, bukan jatuh ke dalam dosa, bukan masuk ke dalam hawa nafsu seksualita. Hari-hari ini, social distancing ini should be something really good to teach us how to bless others through our words. Gimana untuk kita bisa memberkati orang lain lewat kata-kata kita, perhatian kita, doa. Kita fokus pada manusia rohnya, kepada jiwanya, perasaannya, pikirannya, kepentingannya. Puji Tuhan, sebab tetap kepercayaan terbesar yang Tuhan berikan pada Nuh bukan kambing domba untanya. Tapi budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dan ayat 2 ada 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Tuhan tidak pernah berubah pikiran, aset dan kepercayaan tertinggi tetap adalah manusia. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Coba katakan kanan kirinya seperti ini kepada orang-orang sekelilingnya di rumah, kepada keluarga. Katakan, engkaulah hartaku yang terbesar. Aku mengasihimu. Bisa katakan seperti itu? Coba katakan kepada sekelilingnya. You are the greatest blessing. Engkau adalah berkat terbesar dalam kehidupanku ya. Tapi saya juga memberikan satu catatan sampingan dari yang kita garis bawahi budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Di sini kita bisa menemukan kesia-siaan harta dunia. Kenapa yang namanya Ayub punya budak dalam jumlah yang sangat besar? Kenapa banyak pegawainya? Karena banyak domba dan ternaknya. Inilah kesia-siaan harta. Ketika benda semakin bertambah pula orang-orang yang kita harus rekrut dan hire untuk menjaganya. Sehingga bertambah pula mulut yang akan memakannya. Dengan tambahnya barang, tambah orang yang untuk menjaganya, dan tambah mulut untuk memakannya. Itulah sia-sianya harta. Bapak Ibu Saudara, ingatlah,
Kepercayaan terbesar itu adalah manusia. Perlakukan orang-orang yang bekerja dengan Anda dengan manusiawi. Kasih setiap orang yang ada di sekelilingmu dengan cara yang proper, dengan cara yang benar. Apalagi hari-hari ini seperti ini, perhatikan jiwa mereka. Puji seseorang, katakan seseorang, teks seseorang, katakan thank you for being my friend. Saya tidak pernah punya waktu untuk ucapkan apresiasi. Biasanya wanita, perempuan dengan perempuan bisa lakukan itu. Laki-laki biasanya terlalu sibuk kerja, sekarang kalau di rumah atau mengurangi kerjaan kantornya, sekarang bisa memperhatikan temannya. Mungkin kata-kata yang membangun. Ingat Bapak Ibu Saudara, aset terbesar yang Tuhan berikan dalam diri kita adalah hubungan. Ya, tapi di sini saya juga baca Ayub itu banyak hartanya, banyak pusingnya, banyak juga tanggungannya, banyak orang yang harus dia kerjakan, dipekerjakan untuk menjaga hartanya, dan juga semakin banyak mulut yang harus makan dari apa yang dia punya. Karena itu jangan kejar harta di hari-hari ke depan. Bangunlah manusia, dan Tuhan akan tambahkan segala perkara. Kasih tepuk tangan pada Tuhan. Puji Tuhan. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 4. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, 10 Bapak Ibu, saudaraku. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Anak-anaknya punya sebuah kebiasaan, keluarga yang bahagia, apalagi keluarga besar. Mereka selalu giliran. Karena zaman dulu bukan zaman restoran. Kalau zaman sekarang katakan, pertama-tama minggu ini nanti ya, Koko akan undang semua adik-adiknya. Kalau keluarga besar kan anaknya banyak. Apalagi kalau sukses semua. Jadi waktu saya baca di ayat 4 dan ayat 5 ini, Ayub punya anak-anak sudah besar-besar, sudah punya rumah tangga. Terbukti mereka giliran di rumah masing-masing. Mereka tidak lagi tinggal di rumah papa mama. Ayub adalah seorang yang mengatur dan menata harta dan menata pekerjaannya, urusannya sehari-hari dan hubungannya dengan sesama sangat baik. Ini orang-orang teladan. Ya, anak-anaknya jadi orang gitulah ya katanya, kalau bahasa sehari-hari kita. Nah, mereka giliran undang papa mamanya. Dalam waktu makan-makan di rumah mereka secara giliran, kita tidak pernah membaca Ayub ada di sana. Saya yakin Ayub diundang. Ayo Pak, ikut yuk Pak. Kita saudara-saudara semuanya mau kumpul reuni. Setiap minggu giliran di rumah siapa, rumah siapa. Kalau kita sekarang, kapan kita dimsum, kapan kita makan makanan ini, kapan kita pergi ke sini, ke situ, atau liburan bersama. Ayub tidak pernah ikut sih kalau saya baca seperti ini. Saya lihat hati bapaknya luar biasa. Ayub sih sudah malas makan-makan gitu, apalagi sebagai orang tua ya kan. Dia mungkin mau jaga kesehatan. Dia bilang kalian anak-anak makan sendiri deh, tanpa papa mama. Saya bisa lihat keluarga yang harmonis di sini. Pesta di rumah masing-masing, menurut giliran. Mereka panggil catering, buat barbecue, steamboat bersama-sama. Sebentar di rumah Koko, sebentar di rumah Cece, sebentar di rumah Titi, sebentar di rumah Meme. Tapi anak-anak mereka yang perempuan juga diundang. Berarti ini bukan pesta sembarangan. Kalau kita baca ayat 4 ini kan kita bisa curiga nih anak-anak Ayub ini rusak-rusak semuanya, dugem, minum minuman keras. Enggak, kalau begitu cowok-cowok ini enggak akan undang adik-adiknya, yaitu perempuan-perempuan 3 itu enggak akan diajak untuk makan bersama-sama. Berarti ini pesta keluarga, enggak mungkin mereka berdosa. Kenapa kok Ayub khawatir ya? Hari-hari setelah pesta berlalu dia persembahkan korban, kasih korban persis 10, masing-masing ada domba sembelihan. Jaga-jaga jangan sampai anaknya Ayub itu sudah berbuat dosa waktu lagi pesta di rumah saudara-saudaranya. Ayub ini takut apa? Mereka pasti nggak mabuk-mabukan kok. Karena saudara perempuannya ada di sana. Nggak takut apa dilaporkan sama papa? Mana ada orang mau rusak sama-sama saudaranya? Kalau dia mau rusak, dia nggak mungkin beritahu saudaranya nggak boleh tahu. Saya bisa lihat anak-anak Ayub dewasa-dewasa, apa kekhawatiran papa dong? Nah ini saya mau coba jelaskan kepada Anda, ini kekhawatiran Ayub. Apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka ayat 5 dan menguduskan mereka. Diajak ke persekutuan doa. Papa berkata, ayo semua kumpul, kita doa saat teduh bersama.
atau doa fajar. Dia kumpul dan dia kuduskan satu-satu anaknya, tapi gaya perjanjian lama pakai persembahan hewan. Ayub khawatir apa? Ayub khawatir gini loh, hidup enak itu ada toksiknya. Nggak harus orang itu dugem jatuh dalam dosa. Ayub khawatir hati mereka mulai sedikit-sedikit bergeser dari Tuhan. Karena hidup enak itu berkat. Tapi kalau nggak hati-hati menjadi zona nyaman. Dan zona nyaman itu bisa memberikan aman palsu sehingga kita yang dulunya giat cari Tuhan dalam perjuangan, sekarang jadi biasa dan asal-asalan atau rutinitas karena segala sesuatu sudah tersediakan. So I thank God untuk krisis kehidupan. Sebuah shock terapi alarm clock buat kita. Untuk membuat kita mencari Tuhan dan memperbaiki prioritas. Ayub khawatir anak-anaknya hidup terlalu enak. Meskipun pesta-pesta di rumah itu bukan pesta dosa loh ya. Tapi Ayub tidak takut dosa pesta. Karena anak-anaknya dewasa, anak-anaknya nggak gitu-gituan. Yang Ayub takutkan adalah dosa hati. That sin that is under the conscience, itu yang harus hati-hati. Dosa yang tidak kena radar nurani, itu yang kita harus waspada. Itu yang Ayub persembahkan korban, supaya anak-anaknya kalau sampai nggak sengaja melakukan dosa ini, Tuhan ampuni, selamatkan, dan bimbing kembali ke jalan yang benar. Ayub khawatir pas mereka lagi makan, minum, buka wine mahal. Nggak apa-apa sih, halal. Karena mereka bekerja untuk itu kan. Jangan sampai hati salah satu dari 10 anaknya itu berkata, wow, aku hebat ya. Bisa kasih sajian seperti ini. Dosa bukan cuma yang disengaja, yang kita tidak sengaja. Itu juga bahaya. Makanya Tuhan izinkan kadang-kadang krisis kehidupan terjadi untuk detox kita. Karena hidup dunia ini terus terang, udah terlalu enak. Gak semua orang enak hidupnya saya tahu, tapi semua orang hidup egois di dunia ini. Those who know how to be merry must sometimes be serious, must always remember to be serious, must find time for it. Orang yang selama ini hidupnya untuk diri sendiri dan happy. Dunia ini tidak happy, tidak bahagia karena mereka mau lebih. Mereka selalu bandingkan dengan orang yang punya lebih banyak. Mereka stres sendiri. Sebenarnya terus terang loh. Jarang melihat orang yang betul-betul kelaparan gak bisa makan sama sekali. Ada sih, tapi gak umum ya kan. Jadi sebenarnya semua orang itu hidupnya rata-rata relatif oke. Tapi hidup di dunia ini sekarang, coba lihat trennya apa. Trennya ke diri sendiri. Segala sesuatu instan. Ngantri pun gak mau minta diantar ke rumah. Ya gak apa-apa sih, itu teknologi. Tapi terus terang hidup dunia ini sekarang ke arah egoisme. Luar biasa sekali. Makanya Ayub punya kekhawatiran, setiap kali mereka selesai pesta, apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya, di hidup kita ini terus terang kalau kita pikirkan, terlalu enak. Sekarang dengan masa seperti ini kita bisa merasakan ternyata ke mall itu sebuah privilege. Ketemu orang itu sebuah privilege, sebuah kehormatan. Segala sesuatu yang dulu kita anggap remeh dan anggap biasa, sekarang jadi mahal saudara. Sometimes it's good. Krisis membuat kita mendarat. Hidup dunia ini, ada orang sengsara iya, tapi rata-rata pada umumnya semua orang hidup egois. Ayub takut. Dia khawatir, jangan-jangan pada waktu mereka pesta, salah satu anaknya merasa layak. Ada yang merasa bangga dengan hartanya. Wow, look what I have achieved. Lihat apa yang telah kucapai dengan kedua tanganku. Mereka lupa Tuhannya. Kadang-kadang suara hati itu bisa cepat berlalu, tapi sempat keluar nih. Dan di bawah radar nurani, setelah kita merasakan kata-kata itu muncul di hati, lewat gitu aja, kita gak merasa berdosa setelahnya. Kita bisa tetap masuk hadirat Tuhan dan sembahyang dan berkata, Engkaulah Allahku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Tapi tadi sempat ngomong di hati, semua ini karena koneksiku. Semua ini karena aku hebat, karena aku pandai, karena aku pintar. That spirit of entitlement, perasaan berhak itu bisa diam-diam merayap di dalam diri kita tanpa kita sadari. Lalu setelah itu muncul di dada, juga tidak membuat kita merasa berdosa. Ini yang Ayub khawatirkan. Hidup anak-anakku terlalu enak.
Sini kumpul, aku kuduskan. Lord, spare them from sins they do not know. Tuhan, luputkan mereka dari dosa yang tidak mereka sengaja dan tidak mereka sadari. Dosa yang dibawa radar nurani. Krisis kehidupan will do that for us. Krisis kehidupan punya wewenang untuk menjernihkan jiwa kita dari egoisme yang merayap di hati, namun tidak kita sadari. Setelah ada di dalam dada, kita pun tak pernah merasa bersalah. Thank you Lord for every season. Terima kasih Tuhan untuk setiap musim kehidupan. Ini Ayub lakukan. Anggaplah di masa-masa seperti ini, Tuhan menguduskan umatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan menguduskan kita. Kata kudus di sini bukan supaya masuk surga loh ya, yang itu sudah darah anak domba. Kudus di sini adalah sanctified. Sanctification itu dicuci bukan untuk masuk surga, tapi untuk bisa jalan lebih dekat dengan Allah. Ini consecration. Kita dipisahkan. Kata holy itu set apart, dipisahkan, didistanced. So we will discover ourselves better. Supaya kita bisa menemukan diri kita sendiri di hadapan Allah. I'm so thankful. Saya berdoa saya dapatkan ini iman. Iman itu tidak melulu minta lalu percaya sesuatu terjadi. I believe in healing faith. Saya percaya dengan iman yang namanya iman kesembuhan, iman untuk mujizat. Tapi iman itu juga untuk menemukan siapa kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan-Mu dalam kehidupanku. Dia berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa. Ayub tidak ingin anak-anaknya berdosa tanpa mereka sadari. Saya bersyukur hari-hari ini umat Tuhan dibersihkan dengan firman. Puji Tuhan. Ayat 6. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 6 ini bisa membuat beberapa orang kebingungan. Kenapa Tuhan dialog dengan setan? Kok setan ada di sorga? Udah, saya tidak mau masuk terlalu dalam ke pertanyaan teologia. Tapi intinya adalah ada sesuatu terjadi. Begini, kita itu hidup di dalam alam yang kelihatan. Sedangkan ayat 6 ini bicara tentang the invisible world atau dunia yang tidak kelihatan. Alam rohani yang tidak nampak mata. Kita ini mau sehebat apa, setenar apa, apapun posisi kita di dunia, apapun pangkat kita, sekaya apapun kita ini masih termasuk orang-orang yang hidup di wilayah bawah. We are living in the lower region in God's creation. Manusia tidak bisa prediksi masa depan. Jadi kita itu berjalan tiap hari itu tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kerumunan awan di atas kepala kita. Itulah sebabnya people need the Lord. Itulah sebabnya manusia butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu masa depan. Hanya Tuhan yang pegang hari esok kita. Gak peduli sana sekaya apa, sekuat apa, sepandai apa. Tidak akan pernah tahu what's going on in the cloud above you. Ayat 6 membuka sebuah wawasan buat umat Tuhan ketika baca firman. Bahwa there is this invisible world that rules the visible one. Ada ini yang namanya alam rohani yang gak kelihatan, yang memerintah apa yang terjadi di alam kelihatan. Dan terjadi dialog suatu hari. Ya. Waktu malaikat-malaikat ada di sana, datang juga iblis. Lalu di ayat 7 dikatakan, Tuhan bertanya sama dia, dari mana engkau? Jawabannya mengerikan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Kita tidak usah takut setan, tapi kita harus tahu tipu muslihatnya. Selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita tidak jauh dari jangkauannya. Karena ayat ini dengan jelas menjelaskan, baik orang percaya atau tidak, setan itu menjelajah mengelilingi seluruh bumi. Dia nggak akan pandang bulu setiap rumah karena setan itu benci manusia. Karena manusia adalah saingannya. Dia kira dia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Bahkan suatu saat dia mengira dialah Allah. Makanya dia jatuh ke dalam dosa.
Setelah itu dia menjadi malaikat jatuh, menjadi iblis, bukan? Ya. Dia benci dengan manusia karena setan mengira dia yang paling mulia. Karena manusia dikasihi oleh Allah. Ada iri hati di sana. Jadi sebenarnya semua manusia dia mau hancurkan. Pencuri datang untuk membunuh, membinasakan. Itulah setan. Nah, saya ngomong begini supaya kita semua tahu sebagai umat Tuhan bahwa kita juga tidak kebal. Anak Allah pun, Yesus Kristus, juga dicobai oleh iblis di padang gurun. 40 hari bertubi-tubi lagi. Kenapa setan tidak takut dekat sama Yesus? Selama Yesus ada di dalam daging manusia, dia ada di ranah dunia. Tahu enggak, setan itu mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi setiap kita tidak jauh dari jangkauannya. Itulah sebabnya iman, kita harus pakai iman untuk mengalahkan dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Krisis kehidupan tidak pandang bulu. Tapi iman yang teguh akan membuat kita end up in a different place. Dengan atau tanpa iman akan perbedaannya di sini. Kita akan berakhir dalam kehidupan ini di alamat yang berbeda. Waktu kita lawan dia dengan iman yang teguh, kita akan berakhir dalam rancangan Allah. Tapi kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan saat krisis kehidupan, kita akan berakhir sebagai korban. Ayat 6 membukakan sebuah wawasan, there is this invisible world. Ayat 7 menjelaskan bahwa kita semua dalam jangkauan setan. Tapi jangan takut saudara, roh di dalam kita lebih apa daripada roh di dalam dunia? Lebih besar. Katakan pada kanan kirinya, Yesus lebih besar di dalam engkau. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau Anda baca di ayat 8, Tuhan memberi pujian pada Ayub. Here was a man, approved of and accepted by God. Kita melihat seorang pria yang diterima oleh Allah dan dikenan olehnya, bahkan dipuji oleh yang Maha Kuasa. Sudahlah, nggak usah terlalu cari-cari pujian manusia, itu sia-sia. Hari ini mereka memujimu, esok hari mereka berkata salibkan dia. Publik opini itu bisa ombang-ambing, bisa berubah-ubah. Karena itu carilah pujian dari Allah. Dan kalau kita lihat di ayat 8, yang dipuji Allah itu sama sekali bukan hartanya Ayub. Karena itu semuanya adalah harta Allah. Mana ada di ayat 8 Tuhan banggakan, lu tahu nggak dia punya berapa unta? Lu tahu nggak keledainya berapa? Sapinya itu loh, wagyunya berapa? Dia nggak pernah singgung sama sekali. Sebab Tuhan tidak impress, Tuhan tidak kagum dengan harta duniawi. Tuhan tidak kagum dengan talentamu, apakah saya bisa khotbah, bisa nyanyi, bukan itu. Tuhan tidak kagum dengan rupa kita yang mana tampan, semuanya debu kembali menjadi debu, tanah menjadi tanah. Apa yang Tuhan kagumi, yang mengundang pujian dari Maha Kuasa kepada Ayub, kalau Anda lihat kriteria apa yang ada di mulut Tuhan ketika menyebut tentang hambanya. Yang pertama-tama, tidak ada seorang di bumi seperti dia, karena dia saleh dan jujur. Tuhan puji karakternya. Lalu dia menjauhi kejahatan, karena dia takut akan Tuhan. Definisi takut akan Allah apa? We choose the fear of the Lord, for the fear of the Lord is to flee all evil. Ada lagunya sih. Saya sering nyanyi lagu hymn ini. Apalagi waktu saya baru kenal Tuhan Yesus. Ya. We choose the fear of the Lord, for the fear of the Lord is to hate all evil. Karena takut akan Tuhan itu definisinya ini, gampang kok. Takut akan Tuhan itu definisinya benci kejahatan. Takut akan Tuhan itu berarti menjauhi kejahatan. Udah gitu aja. Kejahatan itu macam-macam. Mata jahat, suka lihat yang jahat. Telinga yang jahat, suka dengar yang jahat. Mulut yang jahat. Ya kan, tangan yang jahat. Jauhi kejahatan kalau kita takut akan Tuhan. Dan sebab itulah yang dibanggakan oleh Tuhan. Ya. Tapi di sini ya, waktu Tuhan ngomong seperti ini, banyak orang juga bingung. Kenapa Tuhan menjerumuskan Ayub? Kan Tuhan yang memulai pertanyaan kepada iblis. Apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Bukan berarti Tuhan cari perkara, cari gara-gara. Bukan. Tapi Tuhan itu yang pegang kendali. Pokoknya intinya, Tuhan tidak disetir oleh setan dalam cerita Ayub. Kehendak Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita secara daulat. Tapi Tuhan izinkan setan mencobai dia, karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Karena Tuhan tahu Ayub pasti keluar sebagai pemenang. Jangan punya rasa curiga dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih ujian sama seperti orang tua izinkan anaknya mengalami ujian atau ulangan di sekolah. Karena dia percaya anaknya bisa, makanya dia sekolahkan.
Allah kita tidak pernah mencelakakan, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Setan dalam hal ini bukan dikasih Ayub untuk supaya dikerjain, tapi Tuhan juga bisa memakai segala perkara. Tuhan bahkan bisa memakai perkara-perkara yang sifatnya jahat untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Anak Tuhan itu nggak bisa kalah, katakan anak Tuhan tidak bisa kalah. Karena Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Katakan Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Ya. Nah, sekarang kita lihat ketika Tuhan berkata, "Tahukah kamu Ayub, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia." Saya berkata dalam hati, setan gak gampang dengar orang lain dipuji. Kita lihat ayat yang ke-9, langsung setan attack mode, langsung menyerang. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Wow, langsung dia coba skakmat. Setan itu paling alergi ketika orang lain dipuji selain dirinya. Jadi kalau kita punya sifat kayak gitu, kita mirip setan. Kita harus senang kalau orang lain dipuji. Apalagi dipuji oleh Tuhan. Berarti Tuhan tidak mati sia-sia untuk orang itu. Nah, waktu setan mendengar Ayub dipuji di dalam musyawarah malaikat, tahu nggak Ayub? Bukan setan, Tuhan ngomong sama setan, sana kamu tahu nggak? Lalu setan berkata, coba ya, aku cobai dia. Oke, silahkan. Bukan, Tuhan memuji Ayub bukan karena setan. Tuhan memuji Ayub karena dia memang bangga. Tuhan berkata, tidak ada orang seperti dia di bumi ini. Setan gak terima, langsung angkat tangan, berbicara. Tuhan, apa Tuhan kira dia itu menyembah Tuhan karena Tuhan? Bukan. Dia menyembah Tuhan karena penyembahannya menguntungkan. Dia worship because he can get something out of it. Dia menyembah karena dia dapat sesuatu dari yang maha kuasa. Setan gak suka. Setan itu selalu sebelum bergerak, motivasinya dua. Catat baik-baik. Pride and envy. Selalu dia itu didorong dengan yang namanya kesombongan. Itu yang membuat dia jatuh sebagai makhluk mulia menjadi makhluk hina. Karena dia merasa dirinya paling benar dan paling hebat. Itulah setan, itulah sifat iblis. Ya. Lalu envy atau iri karena dia nggak suka orang lain dipuji. Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa seperti ini, marilah kita belajar untuk lebih banyak memuji Tuhan, memuji sesama kita. Mari kita tiap hari belajar untuk menjadi seperti Kristus. Nah, kita sekarang lihat ayat 10, perkataan setan ini justru membuka wawasan apa yang selama ini Tuhan kerjakan untuk umat Tuhan, yang Tuhan jarang dipuji, Tuhan jarang diterima kasihi. Ayat 10, bukankah engkau, setan berkata pada Tuhan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri ini. Dari ayat 10 kita bisa merasakan frustrasi si jahat. Berkali-kali dia mencoba menerobos rumah Ayub. Di alam roh mungkin kelihatan seperti pagar berapi sekeliling rumahnya. Saya jadi ingat cerita Elisa. Ketika Gehazi dibuka mata rohaninya, dia melihat ada kereta-kereta. Semuanya berapi-api dengan kudanya, dengan flame. Dengan api yang kudus. Menjaga mereka sekeliling rumah mereka yang dikepung oleh musuh. Sehingga Elisa berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Jikalau, andaikan mata roh kita dibuka, Bapak Ibu Saudara sekarang. Andaikan kita bisa melihat alam roh saat ini, Anda akan terkejut. Sejauh ini Tuhan memagari rumahmu, memagari hidupmu, harta kepunyaanmu, orang-orang yang kau sayangi. Andai kata mata rohani kita dicelikan melihat, ada pagar berapi-api, mungkin ada kuda dan para malaikat-malaikat di sorga yang Tuhan utus ke bumi menjagai perkemahan umat Tuhan. Jangan takut. Tidak perlu mata rohani kita dicelikan, nanti tidak ada tempat untuk iman. Iman bukan melihat, iman untuk mendengar. Jadi kalau kita bisa mendengar firman ini dan tahu frustrasi iblis terhadap hidup Ayub,
Ayat 10 dia mengeluh sama Tuhan. Aku berkali-kali mau serang hambamu itu gak bisa. Aku berkali-kali mau serang rumahnya gak bisa. Aku berkali-kali mau serang harta miliknya gak bisa. Bukankah engkau memagari dia berpuluh-puluh tahun sudah? Lalu kata-kata berikut frustrasi dari setan adalah, ya tentunya dia mengasihimu. Kan engkau memberkati semua pekerjaannya. Kau tambah-tambahkan apa yang dia miliki di negeri. Di masa krisis, do not forget. Sometimes we lose something, we have to lose something first before we appreciate it. Kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu sebelum kita menghargainya. Karena itu count your blessings, name them one by one. Hargai sebelum itu diambil daripada kita. Atau kalau perlu tidak usah diambil dari kita. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many, many blessings, see what God has done. Aku bersyukur Tuhan, puluhan tahun di hidupku, aku dipagari oleh Kristus. Terima kasih, sampai detik ini, rumahku itu ada pagar besi, pagar berapi yang gak kelihatan dengan mata jasmani. Thank you for protecting your church. Terima kasih, bukan cuma karena COVID-19, anything. Suatu hari di akhirat, kalau kita ketemu Tuhan di sorga, kalau Tuhan rewind ke belakang, this is actually what happened. Ini yang terjadi sesungguhnya. Anda dan saya akan shock, terkaget-kaget. Harusnya jauh sebelum itu, kita udah kena apa? Harusnya pada waktu tanggal berapa, di tahun kapan, ada terjadi perampokan, Tuhan luputkan. Seharusnya kita ini sudah mati terbunuh. Seharusnya kita itu mengalami kejahatan. Seharusnya begini begitu. Kalau Anda lihat semua cerita itu lewat sudut pandang Allah dalam kekekalan, Anda dan saya akan terkejut. God has done a lot. Tuhan sudah melakukan banyak di hidup kita. To the frustration of the devil. Sampai setan itu frustrasi atas hidup kita. Aku mau tembus orang itu gak bisa. Aku mau terobos rumahnya gak boleh. Dia mengeluhkan ke Tuhan. Not a fair fight. Bukanlah peperangan yang fair Tuhan. Sedangkan kita hidup dalam ketakutan, kecemasan. Tuhan pasti serahkan aku kepada musuh-musuhku. We don't have to. Kalau kita tidak bisa lihat ke depan, lihat ke belakang. Count your blessings one by one. Apa yang pernah terjadi di hidup kita, hingga hari ini ada pakaian melekat di tubuh kita. Hingga saat ini kita masih baik-baik saja. Apa yang kita kerjakan diberkati. Yang harta milik kita ditambahkan. Bukan cuma harta duniawi, talenta kita pula, teman. Semua itu harus kau hitung saudara. Kalau kita tidak bisa lihat ke depan tidak pasti. Belakang kan pasti. Ebenezer, sejauh ini Tuhan sudah beserta dengan aku. Aku percaya Tuhan akan membawaku aman sampai ke ujung sana. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I want to see Jesus.